Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farizi. Baik, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang zonasi ruang berdasarkan bahaya kebakaran dan ledakan. Sini akan membahas pentingnya zonasi ruang untuk mencegah kebakaran dan ledakan serta standar terkait. Bagian pertama yaitu ada pengantar mengapa zonasi bahaya penting. Zonasi bahaya sangat penting untuk keselamatan industri. Ini melindungi pekerja dari kecelakaan fatal. Zonasi juga meminimalkan risiko kerusakan properti. Akibat ledakan, pencegahan adalah kunci untuk lingkungan kerja yang aman. Jadi, pada intinya sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan diri kita maupun alat-alat yang ada di industri. Selanjutnya, untuk mencegah kecelakaan zonasi mengurangi risiko insiden berbahaya, lindungi pekerja, keselamatan personel adalah prioritas utama, dan minimalkan kerusakan properti dan aset tetap terjaga dengan aman. Dasar-dasar bahaya kebakaran dan ledakan. Kebakaran dan ledakan memerlukan 3 elemen utama: bahan bakar, oksigen, dan sumber penyulut. Bahan bakar dapat berupa gas, uap, atau debu yang mudah terbakar. Memahami segitiga api ini krusial. Itu dibagi 3 lagi, yaitu ada uap cairan berasal dari bensin atau pelarut. Itu salah satu bahan pemicu lebih cepatnya terjadinya kerusakan atau ledakan pada sebuah industri. Gas mudah terbakar, misalnya metana dan propana. Dan debu mudah meledak seperti debu kayu atau biji-bijian. Standar dan regulasi internasional. Beberapa standar internasional mengatur zonasi bahaya atau disingkat dengan ATEX pada bagian Eropa dan IECEX internasional bagian internasionalnya. Adalah yang paling umum. NFPA Amerika Serikat juga menyediakan pedoman penting. Kepatuhan terhadap standar ini adalah mandatory. ATEX atau Eropa wajib untuk peralatan yang digunakan di atmosfer berpotensi ledakan di Uni Eropa. IECEX atau Global Skema Sertifikasi Global untuk Peralatan di Lingkungan Berbahaya. NFPA Amerika Serikat Fire Protection Association memberikan kode dan standar keselamatan kebakaran. Klasifikasi zona berbahaya gas dan uap. Zona bahaya gas dan uap diklasifikasikan berdasarkan frekuensi. Zona 0 adalah zona yang paling berbahaya. Memahami perbedaan antara zona yang sangat vital untuk penempatan peralatan yang tepat. Zona 0, area di mana atmosfer eksplosif berupa gas, uap, atau kabut hadir terus-menerus atau untuk jangka waktu yang lama. Zona 1, area di mana atmosfer eksplosif kemungkinan besar akan hadir dalam operasi normal. Zona 2, area di mana atmosfer eksplosif tidak mungkin terjadi dalam operasi normal, dan jika terjadi hanya untuk waktu yang sangat singkat. Jadi di antara 3 zona ini, zona 2 lah yang paling aman, karena persentase kejadian kebakaran atau ledakan sini sangat kecil. Baik, klasifikasi zona berbahaya bagian debu. Debu yang mudah terbakar juga memerlukan zonasi khusus. Zona 20 adalah zona yang paling berisiko. Klasifikasi ini mencegah ledakan debu. Kontrol debu yang sangat ketat sangat diperlukan. Zona 20, area ini di mana debu mudah terbakar, hadir terus-menerus atau untuk jangka waktu yang lama. Zona 21, area di mana debu mudah terbakar, kemungkinan besar akan ada dalam operasi normal. Zona 22, area di mana debu mudah terbakar tidak mungkin terjadi dalam operasi normal, dan jika terjadi hanya untuk waktu yang singkat. Metodologi penentuan dan batasan zona. Penentuan zona melibatkan analisis risiko yang cermat. Ini mempertimbangkan sifat material dan kondisi operasi. Batasan zona harus jelas dan dokumentasikan. Perlu keahlian khusus untuk proses ini. Ada 3 keahlian khusus, yaitu analisis material, memiliki sifat mudah terbakar atau bahan. Jadi sebelum itu kita harus menganalisa material apa yang akan kita pakai dan jikalau memakai bahan yang sangat rentan untuk menjadi ledakan, jadi kita harus memerlukan proteksi dari bahan-bahan tersebut. 2. Evaluasi proses, menganalisis kondisi operasional dan potensi pelepasan. Jadi sebelum kita melakukan percobaan atau
membuat sesuatu, jadi kita harus menganalisis kondisi operasional dan potensi pelepasannya. Seperti untuk ketika melakukan ini apakah berbahaya atau tidak bagi keselamatan kita maupun keselamatan dengan alat. 3. Pemetaan zona, mengidentifikasi area dengan risiko ledakan. Selanjutnya itu ada persyaratan peralatan untuk lingkungan berbahaya. Peralatan yang digunakan di zona berbahaya harus dirancang khusus. Ini termasuk sertifikat explosion proof. Pemasangan dan pemeliharaan yang benar sangat penting. Pemilihan peralatan yang tepat adalah investasi keselamatan. Desain aman. Peralatan harus mencegah pembentukan percikan api atau panas berlebih. 2. Sertifikasi. Memastikan peralatan memenuhi standar keselamatan yang ketat. 3. Pemasangan yang tepat. Dilakukan oleh profesional sesuai dengan pedoman. Selanjutnya itu ada strategi pengendalian risiko dan keamanan operasional. Pengendalian risiko meliputi ventilasi yang baik dan pemantauan terus-menerus. Pelatihan karyawan juga sangat penting. Audit keselamatan rutin memastikan kepatuhan. Keamanan operasional adalah tanggungan jawab bersama. Ada 4 cara untuk keamanan operasional dan strategi pengendalian risiko. 1. Ventilasi efektif. Mengurangi konsentrasi gas atau uap yang mudah terbakar. Seperti ventilasinya itu ada di rumah atau adanya jendela. 2. Sistem pemantauan. Detektor gas atau debu untuk peringatan dini. 3. Ada prosedur darurat. Rencana respon cepat untuk insiden. 4. Pelatihan karyawan. Edukasi tentang bahaya dan prosedur keselamatan. Baik, mungkin sekian dari materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan atau kejanggalan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.